Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada dan apapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan playlist terkait Y2 framework dan sudah sampai di bab testing. Hampir selesai ini. Testing ini kan ibaratnya udah ada bentukan aplikasi kita dan akan diuji coba seperti itu. Oke, topik pelajaran kali ini adalah, atau apa yang ingin saya sampaikan kali ini adalah penjelasan tentang testing itu apa, penjelasan tentang macam-macam testing, lalu unit testing, functional testing, dan juga acceptance testing. Oke, pertama apa itu testing? Testing bisa dibilang atau juga pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Jadi aplikasi kita akan diuji dan kita tahu mana kesalahan-kesalahan yang masih ada pada aplikasi kita. Secara umum pengujian dilakukan untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya. Suatu pengujian dikatakan berhasil apabila menemukan kesalahan-kesalahan yang belum terdeteksi. Target pengujian dapat bervariasi mulai dari modul tunggal, sekelompok modul terkait dengan tujuan, penggunaan, perilaku, dan struktur, atau juga mungkin keseluruhan sistemnya. Oke, tidak ada di kata uji yang dibedakan, yaitu unit testing, integration testing, dan juga system testing. Oke, selanjutnya adalah developing with test driven development atau TDD, dan behavior driven development atau BDD adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan menggambarkan perilaku potongan kode atau seluruh fitur sebagai satu skenario tes sebelum menulis kode dan baru kemudian membuat implementasi yang lulus verifikasi bahwa perilaku yang diinginkan tercapai. Perbedaan antara test driven TDD ataupun BDD sebagai berikut. BDD itu berfokus pada aspek perilaku sistem daripada aspek implementasi sistem. Nah, seperti itu. BDD memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan sistem dari perspektif pengembang dan pengguna. TDD hanya memberi pengembang pemahaman tentang apa yang harus dilakukan sistem. Untuk BDD sendiri memungkinkan pengembang dan pengguna untuk bekerjasama dalam analisis kebutuhan yang terkandung dalam kode sumber sistem. Lalu kita sempat bertanya mungkin, kapan dan bagaimana untuk melakukan tes? Sementara pengujian pertama yang dijelaskan di atas masuk akal untuk proyek jangka panjang dan relatif kompleks. Itu bisa berlebihan untuk proyek yang lebih sederhana seperti apa yang kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Ada beberapa indikator kapan waktu yang tepat. Mungkin yang pertama adalah proyek sudah besar dan kompleks. Persyaratan proyek mulai menjadi kompleks, proyek tumbuh terus-menerus. Lalu kemudian ada proyek yang dimaksudkan untuk jangka panjang, nggak hanya sekedar jangka pendek ataupun ya cuma sekedar pemenuhan tugas. Biaya kegagalan terlalu tinggi. Nah, itu kita harus pertimbangkan untuk melakukan tes. Kenapa? Agar tidak mengeluarkan kos di akhir gitu loh, karena mungkin aplikasi kita gagal ataupun ada error besar gitu dan perlu banyak biaya untuk menanggulangi tersebut. Oke, testing environment setup. Y2 secara resmi mempertahankan integrasi dengan framework untuk testing, yaitu Codeception yang memungkinkan kita membuat jenis pengujian berikut. Pertama, unit, functional, dan juga acceptance. Unit ini memverifikasi bahwa satu unit kode berfungsi seperti apa yang diharapkan. Kalau fungsional itu memverifikasi skenario dari perspektif pengguna melalui simulasi browser. Yang terakhir, memverifikasi skenario dari perspektif pengguna di browser. Kalau lebih seperti itu, Codeception sudah diinstal sebelumnya dengan template YBasic ataupun Advanced. Jika kita tidak menggunakan salah satu template ini, Codeception dapat diinstal dengan mengeluarkan perintah konsol berikut. Ini kalau kita nggak pakai YBasic ataupun Advanced, kita harus install manual seperti ini. Lalu unit testing, apa itu unit testing? Verifikasi bahwa unit itu berfungsi seperti yang diharapkan. Artinya dimana dengan parameter input yang berbeda, pengujian verifikasi metode kelas mengembalikan hasil yang diharapkan. Unit testing biasanya dikembangkan oleh orang yang menulis kelas yang sedang diuji. Pengujian unit di Y
dibangun di atas PHP unit dan optional conception, sehingga disarankan untuk membaca dokumen mereka. Berikut ini dokumen conception, ada 3 di sini yang dicantumkan pada modul. Ada conception for Yi framework. Oh iya, internet saya sedang bermasalah, mungkin saya tidak bisa mengakses internet kali ini. Lalu ada functional testing, tes fungsional verifikasi skenario nya. Ini mirip dengan tes session tapi tidak berkomunikasi melalui HTTP. Ini mengisi seperti parameter post dan get, dan kemudian mengeksekusi instan aplikasi langsung dari kode. Tes fungsional umumnya lebih cepat daripada tes acceptance dan memberikan histori kegagalan yang lebih detail. Pengujian fungsional diimplementasikan dengan bantuan framework conception yang memiliki dokumentasi yang bagus. Seperti ini, yang dicantumkan ada 2. Lagi-lagi saya tidak bisa membuka karena koneksi internet saya sedang bermasalah. Lalu yang terakhir adalah acceptance testing, tes penerimaan verifikasi skenario dari perspektif pengguna. Aplikasi yang diuji diakses melalui PHP browser atau browser nyata. Dalam kedua kasus, browser berkomunikasi melalui HTTP, sehingga aplikasi harus dilayani melalui server web. Lalu kita juga bisa melihat dokumentasinya di berikut, sama seperti sebelumnya. Oke, karena sudah selesai, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Next kita bertemu untuk mengerjakan tugas tentang testing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.